kebaikannya 50, keburukannya 50. Artinya daun timbangan itu tidak berat di salah satu sisinya, akan tetapi impas. Maka Nabi SAW memberikan syafaatnya agar sudah langsung ikut ke dalam golongan yang akan menuju surga langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ad-da'i ila ridwanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jamaah Masjid Imam Syafi'i yang semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah karena sampai detik ini melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki umat manusia kepada jalan yang terang benderang menuju keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini kita kembali duduk bersama untuk membahas kitab Sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang kita bahas adalah bagian terakhir dari kitab Sahih Imam Bukhari ini, yaitu terkait Kitabut Tauhid, di mana di situ beliau meletakkan sejumlah hadis terkait hadis-hadis yang berkaitan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kita semakin mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kita semakin mendalami apa saja terkait Allah Tabaraka wa Ta'ala, Tuhan yang kita sembah semua. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya kita memasuki bab wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, bab yang ke-23, yaitu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan judul untuk bab ini dengan mengutip ayat wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah nanti akan berseri-seri, akan bersinar, ila rabbiha nadhirah, karena mereka memandang kepada Tuhan mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, telah kita sampaikan pula bahwasanya tujuan diletakkannya bab ini adalah untuk menetapkan bahwasanya nanti orang-orang beriman akan diberikan kesempatan untuk memandang langsung wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Tuhan yang selama ini mereka sembah di dunia dan belum mereka lihat di dunia, akan diberikan kesempatan untuk memandang wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surganya nanti. Kemudian Imam Bukhari membawakan banyak sekali hadis-hadis, dan kita memasuki hadis yang cukup panjang, setengahnya telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada yang masih ingat hadisnya? Awalnya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian orang, apakah kita nanti dapat melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Maka Nabi SAW di hadis yang akan kita bahas atau yang sedang kita bahas ini, Nabi menjawab, ditanya balik dahulu oleh Nabi SAW, apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama? Apakah kalian kesulitan melihat matahari di siang bolong ketika cuaca cerah dan tidak ada gumpalan awan?
Kemudian dijawab oleh orang-orang pada waktu itu, tentu saja tidak ada kesulitan. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka kalian pun juga tidak akan kesulitan melihat Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat nanti. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melihat di sini adalah melihat dengan penglihatan. Bukan melihat dengan pengetahuan saja, atau penglihatan hati saja, atau penglihatan imajinasi saja, tidak. Tetapi memang betul-betul dapat melihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi melihat Allah di sini bukanlah sebagaimana diterangkan oleh para ulama, melihat dalam arti ihatah. Ihatah itu maksudnya adalah melihat secara keseluruhan. Seluruh sisi Allah tabaraka wa ta'ala dapat dilihat dengan mata kita, tidak. Tetapi melihat dari arah yang memang bisa kita lihat. Karena apa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala itu maha besar. Tidak mungkin mata kita mampu meliputi semua sisi dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah itu terkait awal dari hadis ini. Kemudian Nabi SAW setelah menjawab, beliau bercerita tentang apa saja nanti yang terjadi pada hari kiamat di padang mahsyar nanti. Beliau menceritakan setelah itu Allah nanti mengumpulkan seluruh manusia di hari kiamat. Kemudian akan diumumkan pada waktu itu, siapa yang dulunya menyembah ini silahkan ikuti ini. Siapa yang menyembah fulan maka silahkan ikuti fulan. Dan seterusnya. Tersisa orang-orang beriman dan kata perawi, dan tersisa juga di tengah kumpulan orang-orang yang beriman yang menyembah Allah dari kalangan umat ini adalah orang-orang munafik. Maka di situ muncullah Allah tabaraka wa ta'ala, datanglah Allah kepada mereka, tetapi bukan dalam bentuk yang dikenali oleh orang-orang beriman. Dan telah kita sebutkan, maksudnya dikenali di sini bukan berarti orang-orang beriman ini sudah pernah melihat sebelumnya Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi mereka mengenali Allah dari mana? Dari berita-berita yang datang kepada mereka. Dan berita-berita ini terdapat di dua sumber utama beragama kita. Dua sumber yang dapat kita pegang. Kalau bukan dua sumber ini tidak kita pegang, maka pegangan mana lagi yang dapat kita pegang? Agama kita bukan dibangun di atas pegangan-pegangan lain. Agama kita ini dibangun di atas dua pegangan ini, dua sumber beragama ini. Dua sumber kita mengambil hukum, dua sumber kita mengambil berita tentang Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang adanya nanti jembatan yang diletakkan di atas jurang neraka. Kemudian Nabi memberikan deskripsi tentang jembatan ini. Di antaranya jembatan ini memiliki kail-kail besi yang siap sedia untuk menarik dan menyeret siapa saja yang berjalan di atasnya untuk ditarik ke dalam jurang neraka. Ada yang selamat tanpa luka, ada yang selamat tetapi penuh luka, dan ada yang tidak terselamatkan dan akhirnya terseret ke dalam jurang neraka. Baik, sampai situ kemarin kita pembahasan kita. Kemudian kita lanjutkan, kita bacakan hadisnya, masih dari hadis Abu Hurairah, lanjutannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yatajalla hatta idza faragha Allahu minal qada'i bainal 'ibadi wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahlin nari." Kemudian setelah itu proses terjadi selesai dan Allah sudah menyelesaikan qada, perhitungan dan persidangan seluruh manusia, seluruh hamba, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala hendak mengeluarkan siapa saja yang dikehendakinya dari dalam neraka. Karena nanti
orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka itu terbagi dua. Ada dua golongan. Ada golongan penghuni tetap dan kekal, ada golongan penghuni sementara. Artinya mereka berdiam di situ untuk menjalani masa siksaan sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan dari hasil persidangan tersebut di padang mahsyar tersebut. Golongan yang kekal dan penghuni asli neraka itu adalah siapa? Orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan juga orang-orang munafikin. Itu mereka merupakan penghuni asli neraka. Ada penghuni sementara, yaitu mereka adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah tetapi masih punya tanggungan dosa. Dan dosa ini belum sempat dihapuskan dengan taubat dan istighfar sebelum kematian. Kalau sudah bertaubat, sudah beristighfar, sudah minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum kita meninggal, maka itu selesai urusannya. Yang jadi dipermasalahkan adalah dosa-dosa yang kita belum meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas apa yang telah dilakukan dari kemaksiatan kepadanya. Nah, yang dimaksudkan dari hadis Nabi ini, beliau akan berbicara tentang orang-orang penghuni sementara di neraka ini. Nah, kemudian kata Nabi SAW, setelah selesai urusan persidangan seluruh manusia dan seluruh hamba, Allah tabaraka wa ta'ala hendak mengeluarkan orang-orang yang tadi, penghuni sementara ini, yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Ada keimanan pada diri mereka, tetapi mereka harus membersihkan dosa-dosa dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka di neraka terlebih dahulu. Maka Allah bermaksud hendak mengeluarkan mereka. Kenapa tidak di waktu persidangan saja Allah maafkan dan tidak dimasukkan ke dalam neraka dan langsung dimasukkan ke dalam surga? Itu juga sudah ada dan itu banyak yang dimaafkan sama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan banyak dimaafkan sama Allah tabaraka wa ta'ala dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala ataupun dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat Nabi itu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada banyak modelnya, ada banyak bentuknya atau banyak jenisnya. Sebagian ulama menyebut ada sekitar 7 jenis syafaat Nabi SAW. Ada yang menyambungnya atau mentotalnya sampai 8 jenis syafaat Nabi SAW. 3 dari 8 ini kalau kita ambil paling banyak 8 misalkan. 3 dari 8 ini adalah jenis syafaat yang sangat eksklusif dimiliki hanya oleh Nabi SAW, atau Allah hanya memberikannya khusus untuk Nabi SAW saja dan tidak diberikan kepada selain beliau sekalipun saudara-saudara beliau dari kalangan para nabi dan rasul. Dari 3 ini kira-kira apa? Syafaat uzma, syafaat uzma, syafaat yang paling besar, paling istimewa, dan dinamakan pula sebagai Maqam Mahmud. Kedudukan yang dipuji oleh banyak orang. Kenapa? Karena Nabi SAW nanti menghadap Allah kemudian meminta kepada Allah, tapi sebelum meminta beliau bersujud untuk waktu yang cukup lama memuji-muji Allah tabaraka wa ta'ala dengan puji-pujian yang sangat indah yang beliau sendiri selama di dunia belum tahu nanti bagaimana memujinya. Tapi kata Nabi, nanti Allah kasihkan ini, akan berikan kepadaku sehingga aku nanti bisa mengucapkan dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala dengan puji-pujian tersebut dalam keadaan aku bersujud. Sampai kemudian aku mendengar, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, mintalah akan dikasih.
dan berilah syafaat, maka kamu diizinkan. Maka Nabi pada waktu itu minta, ya Allah, beliau ingin agar penduduk padang mahsyar segera dilangsungkan bagi mereka persidangan dan perhitungan amal perbuatan mereka. Nah, itu namanya syafaat uzma. Syafaat uzma ini berlaku untuk semua. Sebenarnya kata para ulama, syafaat uzma ini Nabi berikan untuk umatnya, tetapi di situ juga masuk semua penduduk padang mahsyar, semua penduduk padang mahsyar. Makanya penduduk padang mahsyar semuanya memuji dan menunjukkan terima kasih kepada Nabi SAW, maka beliau mendapatkan maqam Mahmud ini. Predikat sebagai pemilik maqam Mahmud, kedudukan yang terpuji atau dipuji. Kenapa? Ini asal muasalnya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini syafaat yang khusus hanya diberikan kepada Nabi SAW oleh Allah. Syafaat yang kedua, yang juga tidak dimiliki oleh selain Nabi SAW. Ada yang tahu? Apa kira-kira? Yaitu syafaat untuk membuka pintu gerbang surga. Jadi pintu gerbang surga itu terkunci rapat. Kemudian ketika orang-orang yang selesai disidang atau golongan yang melewati persidangan tanpa disidang, yaitu 70.000 dari kalangan umat ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka sedang menunggu di depan pintu surga, itu tidak dibukakan oleh malaikat yang menjaga pintu surga tersebut. Barulah Nabi SAW datang, kemudian meminta kepada atau mengatakan kepada malaikat penjaga surga ini untuk dibukakan. Sama malaikat dikatakan, siapa engkau? Kemudian Nabi mengatakan, aku Muhammad. Kata malaikat ini, aku dipesani, aku ditugasi untuk tidak membuka pintu surga ini kepada siapapun sebelum engkau. Jadi sudah diberikan tugas, jangan engkau buka surga, pintu surga ini sebelum hamba Allah yang bernama Muhammad ini datang dan ia orang pertama yang masuk. Dia orang pertama yang masuk. Maka kata para ulama, ini adalah syafaat Nabi yang kedua, yaitu untuk dibukakannya pintu surga. Barulah kemudian yang lain mengikuti Nabi SAW untuk masuk ke dalam surga. Dari kalangan penghuni surga yang masuk surga duluan tanpa perlu mampir ke neraka. Ini syafaat yang kedua. Syafaat yang ketiga yang juga hanya diberikan kepada Nabi SAW saja. Apa kira-kira? Berkaitan dengan salah satu anggota keluarga beliau yang semasa hidupnya tidak beriman, tetapi paling besar jasanya atau termasuk yang besar jasanya dan besar pembelaannya kepada Nabi SAW dari gangguan orang-orang Quraisy pada waktu itu, yaitu paman beliau sendiri yang mengasuh beliau juga, yaitu Abu Thalib. Nah, secara asal syafaat itu harus terpenuhi di dalamnya dua syarat. Secara dasar syafaat itu harus terpenuhi di dalamnya dua syarat. Yang pertama adalah izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang yang punya syafaat untuk memberikan. Itu yang pertama. Dan izin dari Allah pula kepada yang punya syafaat ini untuk memberikan syafaatnya kepada yang menerima. Artinya izin ini berlaku untuk dua arah, untuk si pemberi dan untuk si penerima. Kemudian syarat yang kedua adalah ridha dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harus orang yang diridhoi sama Allah untuk menerima syafaat orang-orang yang sudah dikasihkan syafaat ini sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata para ulama, orang yang diridhoi sama Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan beriman kepada
Allah tabaraka wa ta'ala. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini Abu Talib, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi yang lain, beliau meninggal dalam keadaan tidak beriman atau masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat khusus kepada satu orang saja, karena syafaat itu hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Yang menerima syafaat ini adalah orang-orang yang beriman. Tetapi dikecualikan satu orang saja yang tidak beriman untuk menerima syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pamannya sendiri. Dan bentuk syafaatnya ini juga bukan syafaat untuk keluar dari neraka, bukan. Tetapi untuk berpindah dari titik yang terendah kepada titik yang paling ringan, paling ringan. Sebagaimana diceritakan atau diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah bukan karenaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan berada di lantai paling bawah, diangkat ke lantai paling tinggi atau paling ringan, dan dikenakan terompah yang terbuat dari besi. Yang terompah terbuat dari besi ini itu disuruh makai, dan terompah dari besi ini bersentuhan dengan lantai neraka. Dan lantai neraka yang dimaksud adalah lantai yang paling tinggi atau paling ringannya, bukan yang paling bawahnya. Yaghli minhu dimaghuhu, kata Nabi SAW. Disuruh pakai, tapi efeknya luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Ininya mendidih. Yang bersentuhan dengan besi, yang bersentuhan dengan lantai neraka, itu adalah kaki. Tapi yang sampai mendidihnya, itu adalah bagian tertinggi dari tubuh kita. Artinya saking panasnya, saking panasnya. Itu syafaat yang ketiga. Nah, syafaat yang keempat, syafaat yang keempat adalah syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang hasil timbangannya itu impas. Kebaikannya 50, keburukannya 50. Artinya daun timbangan itu tidak berat di salah satu sisinya, akan tetapi impas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya agar sudah langsung ikut ke dalam golongan yang akan menuju surga langsung. Ini syafaat yang keempat. Syafaat yang kelima dan keenam. Syafaat yang kelima dan yang keenam digabung. Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang selesai menjalani persidangan, sudah diputuskan ia harus melewati masa siksaan di neraka terlebih dahulu. Kemudian orang ini sudah digiring ke muka pintu neraka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada jenis orang seperti ini untuk sebelum masuk, tinggal satu langkah lagi masuk ke dalam neraka, tidak jadi, dan dimasukkan ke dalam rombongan yang sedang digiring menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini syafaat kepada calon penghuni neraka sementara. Nah, yang keenam adalah bedanya dengan yang kelima, sama. Selesai persidangan, lebih berat timbangan keburukannya, dipastikan dan sedang digiring untuk dimasukkan atau menunggu antrian untuk dimasukkan ke dalam neraka, dan sudah masuk. Kalau bedanya dengan yang orang yang kelima tadi atau jenis syafaat yang kelima, itu dia belum masuk tapi sudah ditetapkan jadi penghuni sementara untuk neraka. Yang keenam ini dia sudah masuk. Kemudian diangkat dan dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tadi berapa? 6. Yang ketujuh.
di antara syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya atau di kalangan umatnya adalah syafaat beliau kepada para pelaku dosa besar yang mereka menjalani hukuman, misal harusnya mereka menjalani sekian ribu tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar mereka dipotong masa-masanya tersebut. Nah, ini bedanya dengan yang nomor 6, ini sudah lama dikeluarkan. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, adapun yang ke-8 itu diperselisihkan, sebagian ulama menetapkan, sebagian ulama tidak. Baik, kita langsung bacakan lagi lanjutan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan nanti Allah berkehendak untuk mengeluarkan sebagian orang, sebagian hambanya dari neraka untuk dikeluarkan dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu juga tidak kalah banyak dari syafaat. Dan hakikat dari syafaat sebenarnya itu adalah karunia dan kemurahan dari Allah kepada sebagian hambanya untuk menunjukkan kedudukan sebagian hamba yang beriman ini, di antaranya di kalangan para nabi dan para rasul. Allah ingin memberikan dan memuliakan mereka dengan memberikan jatah syafaat ini. Tetapi hakikatnya kembali kepada kemurahan dari Allah. Makanya orang keluar dari neraka itu kalau tidak terkena atau tidak mendapatkan syafaat akan mendapatkan rahmat selama dia beriman kepada Allah. Kalau dia luput dari jaring syafaat, dia tetap akan mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, topik pembahasan kita malam ini adalah tentang orang terakhir dari penghuni neraka sementara, dan ia ini juga merupakan orang terakhir yang akan masuk surga. Ini disebutkan dengan rahmat Allah. Allah yang mengeluarkannya dengan rahmatnya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi kita singgung bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala hendak mengeluarkan yang sudah di dalam. Apakah Allah tidak mengampuni dan langsung saja tidak dimasukkan, tapi langsung dimasukkan ke dalam rombongan yang digiring menuju surga? Dan itu juga sudah banyak yang Allah ampuni dalam proses persidangan. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Allah tabaraka wa taala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yudni 'abdahul mu'mina yaumal qiyamati fayadau 'alaihi kanafah. Allah tabaraka wa taala nanti akan mendekatkan di padang mahsyar untuk persidangan hambanya yang beriman, kemudian Allah letakkan tabir yang menghalangi pendengaran dan penglihatan penduduk padang mahsyar untuk melihat dan menyaksikan proses persidangan, artinya dilakukan secara tertutup. Kemudian Allah akan paparkan apa saja yang dilakukan oleh si hamba. Kamu telah melakukan ini, kamu telah melakukan ini. Si hamba hanya mengatakan dan bisa menjawab iya dan tidak bisa menyangkalnya dan tidak bisa menyanggahnya. Kemudian sampai kata Nabi, orang ini mengira ia akan binasa. Khalas, ia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah mengatakan, dan ini salah satu bentuk pendalilan yang tadi kami sebutkan, bahwasanya Allah banyak mengampuni di dalam persidangan itu sendiri. Allah banyak memaafkan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis tersebut, qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Selama di dunia kamu hidup di dunia melakukan maksiat demi maksiat, berpindah dari satu perbuatan dosa berpindah kepada perbuatan dosa yang lain, atau berputar-putar dalam dosa yang sama berulang kali, aku telah tutupi itu semua. Tidak dikeluarkan, tidak disebarkan kepada khalayak ramai selama di dunia, masih Allah tutupi. Kemudian yang kedua, salah satu bentuk Allah menutupi dosa seseorang adalah Allah berikan waktu, tenggat waktu untuk seseorang barangkali mau bertaubat dari dosa-dosanya.
Selama ini banyak yang Allah tutupi dari dosa-dosa dan kesalahan kita semua. Entah itu yang sengaja kita lakukan maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Entah itu kewajiban yang kita tinggalkan ataupun larangan yang kita kerjakan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di situ Allah tabaraka wa taala begitu baik kepada hambanya. Allah katakan, aku telah tutupi itu semua di dunia, dan pada hari ini aku ampuni dan hapuskan itu semua. Artinya si hamba ini tidak dimasukkan ke dalam rombongan yang digiring ke dalam neraka, tetapi diampuni. Itu tidak masuk ke dalam neraka. Nah, yang di hadis ini Nabi menceritakan tentang orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Allah ingin mengeluarkan mereka dengan rahmat Allah tabaraka wa taala. Maka kata Nabi SAW, amaral malaikata ayyukhriju minan nari man kana la yushriku billahi syai'an. Maka Allah tabaraka wa taala segera memanggil para malaikat, dan Allah perintahkan mereka agar segera mencari di dalam neraka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ini termasuk keutamaan yang sangat agung dari tauhid. Maka jagalah tauhid kita. Walaupun kita bergelimang dosa, jangan sampai mendekati dan melakukan satu kesalahan terbesar yang paling fatal dan berat, yaitu menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Dosa-dosa yang lain masih berpotensi besar untuk mendapatkan ampunan dan penghampusan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi tidak dengan kesyirikan. Bagi orang yang meninggal dalam keadaan kesyirikan, dan syirik ini adalah syirik yang besar maksudnya, dan tidak bertaubat dari dosa tersebut. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya, cari hamba-hambaku yang mereka tertahan di dalam neraka, tetapi mereka tidak menyekutukanku sedikit pun. Keluarkan sekarang mereka. Kemudian mimman aradallahu ayyarhamah, dan ini penekanan dari Nabi. Dari orang-orang tadi kriterianya, syaratnya yang akan dicari dan dikeluarkan adalah yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Dan mereka ini memang Allah inginkan kepada mereka untuk mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala langsung. Artinya tidak melalui syafaat-syafaat yang ada, tetapi langsung mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kemudian dalam hadis ini Nabi menceritakan, mimman yashhadu an la ilaha illallah. Di antara yang akan dikeluarkan ini, yang tidak menyekutukan Allah dan hendak diberi rahmat oleh Allah. Yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang dulunya pernah bersaksi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Faya'rifunahum finnari bi asari sujud. Maka bagaimana malaikat mengetahui orang-orang yang tadi disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Maka disebutkan oleh Nabi SAW, para malaikat ini yang ditugaskan untuk mengeluarkan dan mencari ini, mereka dapat menandainya dengan satu tanda dari asarus sujud, bekas sujud, bekas sujud. Bekas sujud itu di mana? Dahi aja. Dalam sebuah hadis, ini biasanya kalau membahas tentang masalah fikih sholat disebutkan. Nabi menceritakan atau memberikan pernyataan, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota badan. Apa aja itu? Dahi 1, telapak tangan, lutut, dan kaki. 2, 6, ini 1, 7. Nah, para malaikat mereka berhasil mengidentifikasi orang-orang ini dari bekas sujud mereka. Maka digiringlah mereka, dikeluarkanlah mereka. Tetapi kondisi mereka ini sungguh memprihatinkan, sungguh ironi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjadikan kita termasuk yang ini. Amin ya rabbal alamin.
Kata Nabi SAW, ta'kulun naru ibna adama illa asar sujud. Api neraka ini telah menghanguskan dan membakar badan-badan mereka kecuali bekas sujud itu tidak terbakar dan tidak dijilat api neraka. Subhanallah. Sehingga malaikat walaupun sudah hitam legam, badan-badan mereka ini sudah hitam, menghitam karena jilatan api neraka dan siksaan yang keras, tetapi masih terdapat bekas-bekas sujud mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan dalil yang sangat penting terkait masalah keimanan. Apa maksudnya? Bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah, ini sedikit kita belok sedikit. Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu apa? Hakikat dari iman itu apa? Hakikat pembentuk keimanan itu apa? Apakah hanya keyakinan hati saja atau perkataan lisan saja? Amal perbuatan. Tadi disebutkan di awal orang-orang yang pernah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Sebagian orang menganggap sudah selesai, dia pasti masuk surga. Tidak. Persaksian itu meminta konsekuensinya, menuntut pengucapnya untuk apa? Melakukan amal soleh. Dan di sini disebutkan korelasinya antara bekas sujud, artinya mereka tidak sekedar mengucapkan syahadat, sudah tidak sholat, tidak puasa, selesai, meninggal, pasti masuk surga. Tidak. Walaupun di sini di awal disebutkan mereka bersaksi, tetapi di sini dikaitkan bekas sujud, artinya mereka tidak hanya bersaksi, tetapi mereka juga pernah beramal soleh, pernah sholat dan seterusnya. Bisa dipahami di sini. Karena sebagian orang menganggap cukup bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai sudah. Walaupun melakukan pembunuhan, walaupun perbuatan zina, melakukan perbuatan riba dan seterusnya, walaupun tidak sholat, tidak puasa Ramadan dan seterusnya, aman kata mereka. Tidak, harus ada amal solehnya. Apa buktinya? Apa dalilnya? Salah satunya ini, salah satunya asarus sujud, artinya pernah sujud. Nah ini bisa dipahami. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi mengatakan, haramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujud. Allah mengharamkan bagi neraka untuk memakan dan menjilat bekas-bekas sujud hamba-hamba Allah yang pernah sholat di dunia. Fayakhrujuna minan nari qadim tuhishu, kata Nabi SAW. Maka akhirnya mereka ini berhasil dikeluarkan dari neraka. Mereka semua setelah dikumpulkan dan dicari sama malaikat, mereka akhirnya dikeluarkan. Akan tetapi mereka dalam kondisi umtuhishu. Umtuhishu ini berdasarkan penjelasan para ulama, artinya mereka sudah gosong, sudah terbakar dan seterusnya. Kecuali yang anggota badan yang pernah digunakan untuk sujud tadi. Fayusabbu alaihim ma'ul hayati. Kemudian tidak dengan kondisi seperti itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Tidak. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan agar mereka ini disiram dengan air air kehidupan. Dalam hadis yang lain disebutkan ada sungai, di situ mereka disuruh masuk ke dalam sungai tersebut. Nah, fayambutuna tahtahu kama tambutul hibbatu fi hamilis saili. Maka kata Nabi SAW, maka begitu mereka terkena air kehidupan ini, mereka ibarat biji yang baru kemudian tumbuh mekar. Seperti sail itu apa? Banjir, bukan banjir, apa? Air yang mengalir seperti itu biasanya membawa apa saja bersamanya, dari lumpur, dari tanah, dari kerikil dan seterusnya. Nah, kata Nabi SAW, ketika mereka disiram atau ketika mereka terkena air ini, mereka seperti tumbuh baru lagi. Kulit mereka kembali baik dan bagus kembali.
Artinya sebelum mereka masuk ke dalam surga, mereka dalam kondisi yang terbaik. Tidak dalam kondisi yang dikenali oleh orang-orang yang sudah lebih dahulu masuk ke dalam surga. Oh, ini gosong berarti pernah sebelumnya. Tidak. Tapi dalam kondisi yang indah dan baik. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, thumma yafrughullahu minal qada'i bainal ibad. Kemudian setelah selesai itu semua orang sudah selesai dari penghuni neraka sementara ini atau penghuni sementara neraka. Selesai semua dan Allah selesaikan itu semua, sudah selesai, semuanya dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi SAW, wa yabqa rajulun, tersisa ada satu orang lelaki. Tersisa satu orang lelaki, dan ini yang paling terakhirnya. Baik, sebelum kita sebutkan di sini, dalam hadis ini, dalam hadis-hadis yang lain, tidak disebutkan siapa orangnya. Nabi tidak pernah menyebutkan siapa namanya atau siapa orangnya atau berasal dari mana, tidak sama sekali. Kira-kira tujuannya apa? Kira-kira tujuannya apa? Menutupi siapa orang ini? Kurang tepat. Apa kira-kira tujuannya? Ini faedah yang sangat berharga terkait kenapa Nabi terkadang terkhususlah di dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan siapa orangnya. Jazakumullahu khairan, fatahallahu alaikum. Betul, itu jawabannya. Nabi tidak menyebutkan siapa orangnya, dari mana orangnya, atau namanya, tidak disebutkan secara khusus, tetapi dibiarkan secara umum oleh Nabi SAW agar masing-masing dari kita ini mengkhawatirkan diri kita. Jangan sampai kitalah orang terakhir yang paling sengsara, yang justru orang-orang sudah masuk duluan, kita ternyata yang terakhir. Kita yang akan diceritakan di dalam hadis Nabi ini. Nah, itu maksudnya. Agar kita hati-hati semasa hidup di dunia dan tidak merasa aman selama kita sudah punya iman, sudah rajin sholat, selesai. Enggak. Kita juga perlu waspada terhadap dosa-dosa. Karena dosa-dosa itu, kata para ulama, tidak hanya dosa-dosa zahir. Tetapi yang lebih berbahaya dari sisi terkadang orang tidak menyadarinya dan terkadang orang tidak melihatnya, orang-orang lain maksudnya, adalah dosa-dosa yang batin, dosa-dosa yang tidak terlihat ini, yang di dalam ini. Kalau dosa-dosa lahiriah, dosa-dosa yang zahir, itu mungkin terlihat. Ada orang pukul orang, ada orang curi, itu dosa-dosa lahir. Tapi yang paling berbahaya, yang jauh lebih fatal adalah dosa-dosa yang bersifat batin. Baik, ini baru kita mulai memasuki kisah tentang orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Baik, Nabi kemudian berpindah kepada kisah tentang orang ini. Nabi mengatakan, wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nar. Kemudian tersisa ada satu orang. Teman-temannya tadi sudah pergi, selesai disiram atau selesai mendapatkan air dari air kehidupan ini, mereka sudah kembali fisik mereka seperti sedia kala, mereka segera bergegas. Tersisa satu orang. Satu orang ini, kata Nabi SAW, muqbilun biwajhihi 'alan nar. Ia tetap menghadap ke arah neraka. Jadi ada satu orang terakhir, dia tetap menghadap ke arah neraka. Dia sudah keluar, tetapi menghadap ke arah neraka. Rupanya mungkin tempatnya berkesan sekali. Karena sebagian orang mungkin ketika di penjara untuk sekian waktu dia di situ mungkin mulai mengenal, diajari sholat, mulai lancar mengaji, bahkan ada kemudian dia di situ sadar dan insaf. Ketika hendak bebas dan sudah keluar dari gerbang penjara, maka kemudian mungkin terkenang. Nah, ini mungkin orang ini juga dia memandang lama.
Setelah itu, sedangkan rombongannya atau kawan-kawannya tadi sudah selesai semua. Pergi beranjak bergegas secepat mungkin. Kata Nabi SAW, huwa akhiru ahlin nari dukhulan al-jannah. Dia adalah penduduk neraka terakhir yang masuk surga. Maksudnya adalah, sudah kita sebutkan, kita singgung tadi, penduduk neraka ini terbagi dua. Ada penduduk yang tetap dan kekal, ada penduduk yang sementara. Baik, ini adalah orang terakhir dari penduduk yang sementara ini. Kemudian orang ini mengatakan atau berkata kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ay Rabbi, wahai Tuhanku, isrif wajhi anin nari qad qashabani rihuha. Ya Allah, saat ini jauhkan wajahku dari neraka sejauh-jauhnya. Jauhkan artinya sudah berpisah, nggak mau lagi mendekat atau masuk ke dalam neraka lagi. Karena udaranya yang keluar dari neraka ini sudah membakar hidungku. Artinya benar-benar mengganggu dan mengusik hidungku. Padahal dia sebelumnya di dalam. Dan ketika disiram dengan air kehidupan, kemudian ia masih berdiri, mungkin merenung dan seterusnya. Dan ia meminta kepada Allah agar jangan lagi dimasukkan ke dalam situ. Dijauhkan sejauh-jauhnya, dan udaranya saja sangat menyiksaku. Wa ahraqani zakauha, dan baunya itu sangat membakar dan sangat, apa istilahnya kalau bahasa Banjar, hangit, baunya itu sangat seperti itu. Fayad'ullaha bima syaa yad'u. Maka ia minta terus, merengek terus, banyak minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Allah, setelah jauhkan begini. Ia minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tsumma yaqulullah. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, hal asaita in a'taituka dzalika an tas'alani ghairah. Kalau aku kasih semua permintaanmu ini, apakah kamu janji tidak akan minta lagi selainnya? Artinya, ia sudah minta dalam waktu itu, dia minta ini. Yang awalnya dia minta agar dijauhkan dari neraka, jauhkan sejauh-jauhnya, kemudian ia mengutarakan permintaannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa. Sudah selesai, ia mengutarakannya, Allah tanya dulu. Kalau aku kabulkan semua itu tadi, janji tidak mau minta lagi. Kemudian orang ini mengatakan, fayaqul la wa izzatika la as'aluka ghairah. Demi izzahmu. Masih ingat izzah? Apa izzah? Kekuasaan? Enggak, masih ingat bab yang pernah kita bahas. Bersumpah dengan sifat Allah, izzah. Izzah itu apa? Aziz, keagungan. Dengan keagunganmu ya Allah, aku janji tidak akan minta yang lain kalau dikabulkan tadi semua. Maka wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiqa ma syaa. Maka ia memberikan janji-janjinya kepada Tuhannya apa yang ia ingin ucapkan. Artinya ia mengatakan, aku janji ya Allah kalau engkau kasih tadi yang pertama aku begini, yang kedua kayak gini. Dia terus mengucapkan itu semua. Ia yang berinisiatif memberikan janji-janji tersebut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian fayasrifu wajhahu 'anin nar fa idza aqbala 'alal jannati wa ra'aha sakata ma syaa Allahu ayyasbut. Maka orang ini diberikan permintaannya tadi, terutama dijauhkan dari neraka. Maka dibawalah ia menjauh dari neraka dan didekatkan kepada surga. Ini belum masuk, didekatkan kepada surga. Maka ketika ia melihat dan menghadap surga, ia melihatnya dalam keheningan. Ia terdiam, diam untuk waktu yang cukup lama. Summa yaqul, kemudian ia berucap, ay Rabbi, qaddimni ila babil jannah. Kemudian ia mulai minta lagi sama Allah, ya Allah, dekatkan aku ke pintunya saja. Ini mintanya dekatkan ke pintunya saja. Tadi sudah didekatkan ke surga, sudah didekatkan, dijauhkan dari neraka, sudah didekatkan ke surga. Begitu melihat surga dari luar, ia minta agar didekatkan ke dalam atau ke dekat pintunya.
Ia minta seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW memberitakan, fayaqulullah, kemudian Allah mengatakan, alasta qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka alla tas'alani ghaira alladhi u'tita abadan. Bukankah engkau sudah janji tadi, mengumbar janji banyak sekali, bahwasanya engkau tidak akan minta selain yang tadi sudah dikasihkan. Wailaka ya ibna Adam, sungguh celaka engkau wahai anak Adam, ma aghdarak, betapa cepat engkau ingkar janji. Baru tadi saja dikasih dan baru saja memberikan janji dan sudah ingkar lagi. Fayaqul ay rabbi, kemudian ia terus memelas. Wa yad'ullaha, dan ia terus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Namun bedanya sejenak, kita sejenak berhenti di sini. Bedanya doa yang dipanjatkan orang ini pada momen itu dengan doa ketika di dunia, bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang menangkap di hadis ini? Nanti ada hubungannya dengan bab kenapa hadis ini diletakkan di bawah bab wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Apa bedanya? Ada yang tahu? Kalau di dunia kita minta berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, kita minta ke satu arah. Tetapi di sini pada momen di akhirat ada terjadi percakapan antara Allah tabaraka wa ta'ala dengan hambanya ini. Dan mengutarakan permintaannya secara langsung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ia mengatakan, ya Rabbku. Kemudian ia berdoa, terus berdoa, merengek kepada Allah, minta kepada Allah. Kemudian Allah memberikan dan mengatakan, hal asaita in a'utita dzalika an tas'al ghairahu. Baik, kata Allah, kalau kamu dikasih yang kedua ini, kira-kira kamu janji dan siap enggak untuk tidak minta lagi yang ketiga, yang berikutnya? Kemudian ia mengatakan, la wa izzatika, sama sekali siap untuk tidak minta lagi, kata dia, demi keagunganmu. La as'aluka ghairah, aku tidak akan minta lagi setelah ini. Maka wa yu'ti ma syaa min uhudin wa mawathiq, maka ia berusaha menguatkan pernyataannya ini dengan janji-janji lagi, sama seperti yang pertama. Fayuqaddamuhu atau fayuqaddimuhu ila babil jannah, maka akhirnya orang ini didekatkan ke pintu surga. Ia mintanya didekatkan ke pintu surga. Setelah janji untuk tidak minta lagi, setelahnya didekatkanlah orang ini ke dekat pintu surga. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza qama ila babil jannah infaqahat lahul jannah. Ketika orang ini sudah didekatkan ke pintu surga terbuka sedikit. Nah, fara'a ma fiha minal habrati was surur fayaskutu ma sya'allahu ayyaskut. Maka orang ini ketika sudah mendapatkan apa yang dimau, melihat dari celah yang terbuka dari pintu surga, dari gerbang surga tersebut, ia melihat di dalamnya itu penuh dengan kebahagiaan dan keindahan. Nah, kira-kira antum semua insya Allah sudah paham nih, apalagi yang dimau sama orang ini. Nah, Nabi pun menceritakan orang ini terdiam sejenak, antara menyadari dia sudah janji, tapi masih melihat ternyata ada yang lebih baik dari yang permintaannya sebelumnya. Maka kemudian fayaqul, kemudian summa yaqul, ay rabbi adkhinil jannah. Ia mengatakan setelah melihat terdiam lama, kemudian tiba-tiba ia berucap, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Sudah didekatkan, sudah janji untuk tidak minta lagi, sekarang dia minta. Kemudian Allah mengatakan, fayaqulullah alasta qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka alla tas'al ghaira ma u'tita. Bukankah engkau tadi barusan saja sudah janji dan memberikan janji-janji untuk tidak meminta setelahnya kalau dikabulkan permintaan yang sebelumnya?
Fayaqul, kemudian Allah mencercanya, wailaka ya ibna Adam ma aqdarak. Celakalah engkau wahai anak Adam, betapa cepat engkau ingkar janji. Fayaqul ay rabbi. Kemudian ia mengatakan, wahai Tuhanku, la akunanna ashqa khalqik. Ya Tuhanku, janganlah aku ini menjadi orang yang paling sengsara, cuman bisa melihat dari kejauhan padahal sudah di depan mata. Maksudnya itu, fala yazalu yad'u hatta yadhakallahu minhu. Maka orang ini terus berdoa, meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, merengek, memelas, karena dia yang terakhir sudah. Di luar surga itu dia yang terakhir sudah. Dialah penghuni terakhir. Maka dia terus dalam kondisi seperti itu hatta yadhakallahu minhu, sampai Allah tabaraka wa ta'ala tertawa darinya. Tertawa darinya. Maka ini berisi penetapan sifat Allah itu tertawa. Tetapi diingat lagi, kita menetapkan tanpa kita mengimajinasikan bagaimana tertawa atau menetapkan bagaimana tertawanya Allah tabaraka wa ta'ala, karena itu tidak kita ketahui. Baik. Kemudian fa idza dhahika, ulun sempurnakan sedikit karena sudah mau habis. Fa idza dhahika minhu qala lahu udkhulil jannata fa idza dakhalaha qala Allahu lahu tamanna. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah telah tertawa kepada si hamba, maka Allah akhirnya memberikan apa yang dipinta oleh si hamba. Allah katakan, masuklah kamu ke dalam surga. Fa idza dakhalaha, setelah orang ini masuk ke dalam surga, Allah mengatakan kepada hamba tadi ini, tamanna, sekarang mintalah lagi apa yang engkau mau, karena ini sudah masuk ke dalam surga. Dan surga, begitu sudah melangkahkan masuk satu kaki ke dalam surga, maka itu adalah tempat kenikmatan dan tempat apa saja dikabulkan. Makanya Allah tabaraka ta'ala menawarkan, sekarang mintalah apa yang engkau mau. Mau istana, dikasih sama Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah yang menawarkan. Fasa'ala rabbahu wa tamanna. Kemudian ia akhirnya mengutarakan apa saja yang ia inginkan begitu masuk ke dalam surga. Baik, hatta innallaha la yuzakkiruhu aw la yuzakkiruhu yaqulu kada wa kada hatta idza qata'at bihil amani qala Allahu dzalika laka wa mithluhu ma'ahu. Sampai kemudian ia terus menyebutkan, karena ditawarkan, menyebutkan banyak sekali, sampai kemudian Allah mengingatkan, bukankah engkau pernah janji untuk tidak minta apa-apa lagi? Akhirnya kemudian ia merasa terhenti. Tapi kemudian Allah mengatakan, apa saja yang kamu minta tadi itu semua untukmu, wa mislahu ma'hu, wa misluhu ma'hu, dan semisalnya untukmu. Artinya dikasih double, 2 kali lipat. Minta 1 istana, dikasih 2 istana sama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan seterusnya. Baik, nah ini penggalan terakhir ini yang kemudian terjadi perdebatan singkat antara Abu Hurairah dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Di ujung penggalan dari hadis Nabi SAW tentang Allah memberikan permintaan orang ini dan semisalnya, artinya dikasih 2, dikasih double. Setiap permintaan dikasih double. Minta istana dikasih double, minta makanan dikasih double, dan seterusnya. Nah, di sini kata Atha bin Yazid, ia menceritakan waktu Abu Hurairah menceritakan dan meriwayatkan hadis ini di hadapan yang hadir, waktu itu ada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi yang juga pernah mendengar langsung dari Nabi SAW. Dan Abu Sa'id tidak mengingkari sedikit pun apa yang disampaikan dan diceritakan ulang oleh Abu Hurairah, kecuali di bagian yang terakhir ini. Abu Hurairah mengatakan yang tadi. Nah, Abu Sa'id mengatakan wa asyratu amsalihi ma'ahu, dan 10 kali yang semisal. Artinya kalau Abu Hurairah menceritakan dikasih 2, yang ini dikasih 10.
Kemudian terjadilah perdebatan singkat antara Abu Hurairah dengan Abu Sa'id. Abu Hurairah mengatakan, "Ma hafidtu illa qawlahu dzalika laka wa misluhu ma'ahu." Kata Abu Hurairah, aku betul-betul mendengar bahwasanya Nabi mengatakan, engkau mendapatkan apa yang engkau mau dan yang semisalnya. Dua. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, "Asyhadu anni hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawlahu dzalika laka wa asyratu amsalih." Aku bersaksi bahwasanya aku betul-betul menghafalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, apa yang engkau mau dan 10 yang semisal. Fa Abu Hurairah, qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, hanya diam, kemudian mengatakan, fadzalika rajulu akhiru ahlil jannati dukhulan al jannah. Maka orang tersebut adalah penghuni surga terakhir yang masuk ke dalam surga. Demikian hadis kita malam ini. Insyaallah taala kita akan ambil hadis berikutnya di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian apa yang disampaikan malam ini, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita semua orang-orang dan hamba-hamba yang mendapatkan rahmat Allah yang banyak di dunia, terlebih di akhirat. Baik, ada sebuah pertanyaan, mungkin butuh jawaban malam ini. Kami akan jawab sebisanya. Baik, afwan di luar tema, izin bertanya. Jika bos menyuruh untuk berpartisipasi di acara yang tidak disyariatkan, yang diselenggarakan di kantor, bagaimana menyikapinya? Syukron jazakallahu khairan. Baik, dalam hal ini dilihat dahulu apa bentuk acara yang tidak disyariatkan ini. Karena acara yang tidak disyariatkan itu bertingkat-tingkat pelarangannya, bertingkat-tingkat pelarangannya. Kemudian kita punya satu kaidah yang dapat kita kembali ke situ, yaitu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, kepatuhan kepada makhluk siapapun, termasuk atasan kita, dalam kemaksiatan atau dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Jika atasan sekalipun, pimpinan sekalipun memerintahkan sesuatu yang di situ berisi mengandung kemaksiatan kepada Allah, maka kita akan menolaknya atau kita tidak mengerjakannya. Itu adalah prinsip yang dipegang oleh setiap muslim. Karena ketaatan kepada Allah didahulukan dan diprioritaskan daripada ketaatan kepada siapapun di kalangan makhluk. Sekalipun kedua orang tua jika memerintahkan kepada hal yang bersifat kemungkaran, maka kita tidak wajib menuruti dan melakukannya, tetapi tetap wajib untuk mentaati secara atau berbuat baik secara umum. Demikian pula dalam hal ini, jika di kantor, dalam ruang lingkup kantor, seseorang terikat dengan perjanjian kerjanya, maka ia hanya melakukan apa yang menjadi kewajibannya saja terhadap kantor tersebut. Karena sebagaimana disebutkan, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat-syaratnya. Ketika ia dipekerjakan di dalam kantor tersebut untuk melakukan A, B, C dan mendapatkan haknya sekian dan sekian setiap bulan dan setiap misalkan per proyek misalkan, maka itu sudah ketika disepakati bersama, maka itu menjadi syarat. Ketika seorang tidak menunaikannya, maka ia dikatakan berkhianat dalam amanah yang telah diberikan kepadanya. Adapun terkait acara yang tidak diselenggarakan, maka ditinjau dulu di sini. Apa maksud yang tidak disyariatkan ini? Apakah acara ini dikaitkan dengan agama atau dikaitkan dengan kebiasaan, dan kemudian dilihat di situ apakah ada kemungkaran? Yang jelas, karena ini bersifat umum, pertanyaannya tidak disebutkan secara khusus, maka jawabannya pun juga bersifat umum. Antum pegang apa yang menjadi prinsip setiap dari kita, yaitu tidak ada ketaatan kepada siapapun selama di situ ada kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Jika disuruh untuk melakukannya sekalipun dia atasan, maka tolaklah,
tetapi tentu saja dengan cara-cara yang baik, bukan berarti dengan cara yang kasar, bukan berarti dengan mungkin banting pintu, bukan, tetapi mungkin antum lebih tahu bagaimana cara menolak. Wallahu taala alam, ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.